Bigetron Beta. Satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Mereka akan menyamakan keadaan atau berakhir menjadi runner up. Perjuangan akan kita lihat kembali di match point untuk RRQ Sena. Dan Bigetron Beta masih akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar. Jadi sekali lagi untuk MDL Arena pada semangatnya. Masih semangat. Baru game 6, Aman. belum game 7. Iya bisa reset lagi nanti. Dan hero yang reset itu bakal jadi refresh juga sih. Untuk teman-teman dari RRQ ataupun Bigetron. Danielsa, wow. Ini gangguan yang lumayan banget nih dari barriernya. Tapi kayak masih aman sih Wosipol. Mungkin masih bisa ngejar dari levelnya juga. Iya, karena sebenarnya Retri udah kepake duluan ya tadi di awal. Ada upaya untuk pencurian. Belum berhasil. Masih aman ya. Dari sisi emblem kedua, Xpillion menggunakan emblem tank. Dan kalau ngelihat dari Iritel nih, fatal di talent pertamanya. Buat kritikalnya bakal lebih kuat lagi, lebih sakit lagi. Dan ngomongin Iritel, dia nggak terlalu late game banget kok sekarang. Dia bisa pakai Green Spear buru-buru. Windtalker udah ada damage juga. Damage-nya bisa lumayan eksplosif juga. Oh, Danielsa ini udah mulai harus dipanis kayaknya. Iya, terlalu berbahaya dia screening terus. Bahkan sekarang udah mulai kecicil dari HP-nya. Dipaksa untuk mundur lagi, tapi secara leveling harusnya ini Chen jauh lebih cepat dan jauh lebih aman ya. Jadi agak sedikit ada keunggulan nih yang dipegang oleh sang jungler dari RRQ Sena. Dan jangan lupakan Fighter versus Assassin. Early to mid-nya. Bahkan bisa dipegang juga sama Fighter-nya. Kaget lagi saya. 3 kali kaget ya. Kaget. Sabar. Benar-benar Kingdom ini ya, luar biasa. Mungkin ingin memberikan semangat jelas tuh pasti itu. Benar. Hentakan nih kok. Hentakan. Kadang butuh ledakan untuk ya lompat. Untung gak lemah jantung saya ya. Tapi untuk sekarang dari RRQ Sena kembali akan bermain agresif ya pastinya dengan permainan dari Danielsa dan Turtle sudah mulai terlihat di setup dan Lynch. Ini masih tertahan nih di level 3, begitupun dari sang roamer dari RRQ Sena. Belum ada inisiasi berlebih lagi harusnya. Tapi lihat Wosipolnya tuh. Waduh, udah mulai mencuri-curi sepertinya ke arah Orisma milik dari Chen. Ya, udah mulai nakal ya. Tapi setidaknya itu yang ngebuat dari Bigetron Beta. Mereka berhasil untuk unggul juga, tapi Marzi akan berhadapan langsung dengan Don. Oke. Belum ada Detonas welcome, tapi lihat bagaimana Marzinya yang bakal coba untuk dikejar. Aman sih. Tapi ya, ini bakal membuat dari dua frontlanernya masih berdiri tegak. Iya tapi ini kelamaan gak sih RRQ Sena? Mereka mau coba untuk setup Turtle, malah kehilangan orange dan turtle-nya nggak diambil. Malahan sekarang ada Detonas welcome yang masuk. Bahkan ada Hardguard coba untuk ke-defense. Marzinya bakal coba untuk di-trigger, tapi Wosipol yang bakal coba untuk diincar. Wosipol! Dengan Spear of Alpha dan juga Lob Wave hilang sudah Wosipolnya. Oke, Pin mau coba untuk bantu clear juga di arah tengah. Tadi Marzi coba untuk memakan Karachen gak sih? Tapi masih ada Retribution ternyata yang sempat juga. Dan sekarang Riza akan dipukul mundur. Dan itu dia kekuatan dari Phoveus yang bahkan berisikan Angela. Bahkan bukan cuma dari Marzi tadi yang mau makan. Posisi dari Lynch, dia langsung flicker implosion. Biar menang retreat, tapi sayangnya hal yang sama terjadi. Don bersama dengan Rexlona ngezoning habis-habisan Wosipol. Bahkan untuk ngeliat turtle aja susah tadi. Iya tadi ada flicker well chest juga kan dari Danielsa. Jauh juga nih mainnya. Iya Danielsa, waduh ditutup ya. Di portal. Wah bandel nih, nyempor kolong nih. Lapor 1x24 jam ya. Tadi tuh bring space bagus woy untuk Toy juga. Dapetin platingan yang banyak. Iya satu level ya. Di atas dari pinnya juga sekarang. Dan RRQ Sena perlahan ini cukup bisa mendapatkan keunggulannya. Agresivitas dari Grog dan juga jangan lupakan Power of Angela yang bisa nabrak dan bahkan bisa backup Lim. Sebenarnya kalau lihat dari early to mid ya, harusnya RRQ yang pegang kendali banget nih. Tapi kalau late game hati-hati ya, Nathannya ini loh. Sama gak ada yang ngincer juga Nathannya, kondisinya mirip. Ini itu dia. heavy crossbow ya. Udah lama gak kita lihat heavy crossbow ya. Kangen ya lihat heavy crossbow dan akhirnya bisa kasih impact besar loh. Sampai pinnya banyak HP yang tergerus. Tapi dengan adanya satu implosion. Danielsa kayaknya nggak bisa terlalu maju kayak gitu deh sekarang. Iya ini keputusan yang tepat sih untuk Bigetron Beta. Coba aja dulu makan depannya. Ada implosion, Sacred Hammer juga tadi. Yang buat dari Danielsa pun harus tumbang setidaknya. Ini menurunkan lagi tempo dari RRQ agar terlalu tidak agresif kayak tadi. Pelan-pelan ya. Ya walaupun kalau di mid game boleh sih mereka tabrak dan ada miss sepertinya. Tapi it's okay sih, itu hanya ngebeli waktu aja. Turtle akan muncul dan jujur gue memberatkan RRQ, mereka harus set up turtle-nya.
Karena kalau misalkan yang di setup dari Bigetron mereka nggak akan mau mulai. Iya ya, ini bakal coba untuk dipegang dulu. Danielsanya sudah hadir kembali untuk bisa memberikan sedikit zoning out. Tapi lihat, Don di depan. Selalu ya, memberikan badan, dimakan sudah dengan Detonas Welcome to Mobile Legends. Tapi Chen yang berhasil mendapatkan karakter turtle-nya. Bahkan Spear of Alpha mencari jawaban karena Riza yang menjadi korban. 1 point kill, 1 turtle. Ya itu jadi keuntungan lagi buat RRQ dan Danielsa. Ini bener-bener kayaknya harus dipunish dulu gak sih? Ini pressure banget. Dia cuman hadir aja, buka Power of Nature. Itu kayak overthinking gitu loh dari Bigetron. Mau apa nih? Udah bubar langsung semuanya. Iya. Dan ini bahkan damage yang masih cukup juga. Tapi ini masih sesuai skenario menurut gua. Ya. Marzi? Tapi Marzinya Flicker. bahkan ke-trigger dari flickernya. Konsil? Wasipol. Bahaya Wasipol, dia bakal sendirian ditutup jalan pulangnya, mencoba untuk mundur. Bahkan tidak ada wall charge sehingga membuat dari Wasipolnya masih bisa selamat. Yap, gak mau terlalu over juga sebenarnya dari RRQ. Mereka memilih untuk membiarkan Toy-nya bisa ngancurin outer turret. Karena di arah top, ternyata Pin udah gak ketemu sama Toy. Udah mulai diisi sama Donnya juga. Yang pastinya cukup sulit untuk bisa ditumbangkan secara langsung. Dan outer turret ini dia yang menjadi target dari RRQ. Jujur ya, ini masih sesuai dengan skenario juga. Karena Bigetron mereka memang bermainnya di late game. Dengan Nathan, harusnya high ground defendernya bakal kuat banget nanti. Dan di early mereka susah nih. Ngandelin dari Suyo, ngandelin dari Vexana itu gak cukup. Item pertama pun belum jadi. Dari Vexana dong, Sipo masih Piercer. Ini pelanggan tetap ya kayak Washipol ya. Iya. Langganan Sky Piercers. Repeat order terus dia. Iya. Memuaskan soalnya ya. Benar. Pacific Fury udah jadi juga Toy. Damage dari Toy harusnya cukup menyeramkan. Iya ini 5.000 loh sekarang gold yang dipegang sama Toy-nya. Makan terlalu banyak karena tadi di atas juga hampir full plating ya. Yang bisa diambil oleh Toy. Dan nantinya ini Angela juga bisa backup Toy loh. Untuk team fight, untuk maju ke depan. Karena ada Purify yang ngebuat dirinya akan aman. Pasti. Tapi lihat Danielsanya. Lagi-lagi screening dan ya nggak ada yang mau panis karena Danielsa. Masalahnya Farland juga nih. Ini bisa jadi kunci. Bigetron, pokoknya mereka cari aja sumber uang dimanapun mereka bisa dapetin gold, ambil. Hindari pertempuran sebisa mungkin. Karena ngelihat dari late game jelas mereka akan unggul. Jauh bahkan Hefex sisinya. Belum lagi dengan damage-nya. Tapi Turtle berhasil diamankan untuk boosting lagi nih gold dari RRQ. Perfect Turtle. Oke. Tapi memang ini rencana yang dilakukan sama RRQ berjalan sih. Mereka bikin dilema Bigetron. Ditawarin Suyo. Sampai akhirnya mereka yang gak nge-ban karena Angela kan. Angelanya yang akhirnya terbuka juga sekarang. Terus menjadi satu kekuatan lebih lagi untuk RRQ. Banyak point kill selama 7 menit. Hanya 2 banding 1 aja. Tapi kayak lihat objektifnya udah mulai dihabisin. Ya. Dari Elsa, dia cuma masang badannya aja tuh. Iya. Ngeselin banget ya buat teman-teman dari Bigetron. Jadi ya gimana, di reset lagi nanti pakai barrier. Dan tempo yang menurun akhirnya dari keduanya nih. Goldnya baru 2000 yang diunggulin. Dan harus diangkat sih temponya sama RRQ. Seenggaknya ya untuk kayak ngasih pressure lebih lagi. Tapi diam-diam mematikan masalahnya. Ini lengah dikit turret hancur. Dan yang dapetin dari tadi Toy. Yang akan ngebuat dia akan semakin superior lagi. Kepeleset. Detonas Welcome gak kena apa-apa. Niat jahat akhirnya digagalkan sendiri. Itu dia ya, Detonas Welcome yang ternyata jauh juga untuk mengincar ke arah Danielsanya. Ini akan menjadi informasi pastinya untuk RRQ. Mereka bisa tabrak balik lagi. Tapi kayak RRQ mereka nggak terlalu yang agresif gimana ya. Mereka mainnya cukup sabar dan hati-hati. Dan yang terlihat agresif cuma Danielsa doang. Itu Iya. juga nggak yang terlalu ngapa-ngapain gak sih? Cuman muter jalan. Nggak yang tabrak-tabrak gitu ngasih damage, ngepok enggak. Nyapa Lebih- doang ya, halo. Gitu. Lebih ke jadi mata sih untuk RRQ juga. Biar nggak ada tiba-tiba backstep kah, biar nggak ada tiba-tiba gerakan 3-2 yang lancar. Tapi untuk penguasaan landingnya lumayan bagus loh Bigetron. Mereka nggak under pressure nih dari bagian atas ataupun bawahnya. Walaupun lihatnya nanti split push bisa jadi Bigetron akan lebih unggul. Aduh ini marginnya juga kecil lagi. Wah. Ya kan, nggak ada Ukuran saset stacknya. Iya, agak susah ya pastinya untuk menjadi garda lagi nantinya untuk di depan. Tapi Lord sudah muncul di menit yang ke-9 sekarang. Belum ada setup yang terlihat, masih berfokus ke dalam tugasnya masing-masing terlebih dahulu. Sementara lane jauh nih, nggak lane atas ternyata yang dipegang sama Rex Lona. Wait. Defensif. Ada satu wild charge defensif melihat bagaimana 5 player dari Bigetron Beta siap untuk menghajar Danielsa. Ya, info ya, udah nggak ada wild charge-nya juga. Dan ini waktu yang tepat harusnya untuk Bigetron Beta, mereka bisa kontes. Tapi masalahnya presensi dari Danielsa ini pun yang masih menjadi concern untuk Bigetron. Muncul sih
Nathannya tadi sempat muncul di bawah. Oke, makanya yang mencoba untuk all in kepada Lord yang pertama. Toy masih coba untuk dijaga. Bahkan Don men-zoning out player-player dari Bigetron Beta. Lordnya. Oh! Di arah depan ternyata sosok Wasipol bisa mencuri ke Allah Lord yang didapatkan. Dan juga itu thanks to satu buah implosion yang ternyata memang benar-benar memegang ke arah chain-nya. Memang dari retribution on point dari Worshipful untuk bisa secure ke arah Lord-nya. Tapi nggak ada nyawa tambahan lagi nih yang dipegang sama Bigetron Beta sehingga harusnya Lord ini masih bisa di-defense. Tapi ya mungkin bukan cuma dari Implosion, ada Detona's Welcome juga tadi. Yang megangin langsung ke arah chain-nya. Memang terlalu lama sih durasinya Implosion. Detona's Welcome itu udah ngambil berapa detik gitu. Masuk Worshipful Retribution dan keluar lagi. Ini harus diperhatikan untuk RRQ. Ketika mereka coba naikin temponya dan gagal. Item dari pin perlahan mulai jadi. Ya ini bakal jadi bom waktu dan juga momentum nih. Bigetron lagi nyari momentum bagaimana implosionnya itu bisa on point dan lagi-lagi Detona's Welcome-nya kepleset. Apa-apa, tapi ternyata implosion mulai dibuka. Masih ada satu entropi yang mulai dibuka oleh Pin. Marzi menjadi korban. Begitu juga dengan Don. Tapi Toy hadir bersama dengan Hardcard. Heavy crossbow-nya benar-benar menyakitkan. Iya dan ini karena Toy nggak pakai sprint ya. Jadi susah nih buat ngejar tadi. Emang ada movement tambahan dari Hardcard di dalam tubuhnya. Tapi sayangnya tadi nggak ada pengejaran yang bisa dilakukan lagi oleh RRQ Sena. Dan keunggulan yang sempat dipegang ini udah mulai dinetralisir sama Bigetron Beta yang posisinya sekarang lagi offense. Menuju ke arah Windtalker. Toy udah jadi Windtalker. Jujur gue ngeliat dengan spellnya Purify yang bukan sprint. Gue expect ada Great Dragon Spear yang lumayan cepet loh. Dari Toy juga. Ya balik lagi kejar-kejarannya kalau misalkan kalah speed udah selesai. Toy nggak bisa ngasih deliver damage juga. Tapi ya Windtalker ada movement speed juga kok yang ditambahin. Ya ini nih masalah terbesarnya ada di pin. Wind of Nature sebentar lagi jadi. Dan seperti yang gue bilang late game. Damage dari Nathan ngejebolin siapapun termasuk Don, termasuk Danielsa. Ini sangat-sangat mudah banget. Dan kayaknya nggak GDS sih untuk Toy-nya. Rose Gold ya tadi kayaknya Kayaknya ya. mau ke arah Rose Gold, ada Silence Rope tadi. Iya. Kejar-kejarannya bakal susah jatuhnya. Mungkin berharap Chen sama Danielsa yang move open. Oke. Dan ya memang keadaan sekarang sudah ternetralisir kembali Bigetron Beta. Mereka walaupun ada beberapa miss ya tadi dari inisiasinya Marzi. Cuman mereka bisa convert itu jadi keuntungan. Mereka tabrak balik dan Lynch-nya lah yang akan menjadi satu sosok yang akan memegang momentumnya. Karena implosion dari tadi benar-benar on point juga. Dan sekarang Pin udah selesai dengan Wind of Nature-nya. Oke, reset lagi tempo kembali turun. Wishing Lantern sudah dipegang juga oleh Riza. Makan bagian depan Danielsa Don mungkin akan sedikit terancam. Tapi jujur Lynch ini loh jadi masalah serius untuk RRQ dan Mau dimakankah dengan ada Spear of Alpha tapi dengan ada Implosion. Toy masih ada satu Purify maka sekarang Lynch mencoba untuk dibungkam tapi ternyata bisa makan Marzi. Masih survive juga dari gempuran yang dilakukan oleh RRQ Sena tapi Wasipol masih mencoba untuk bertahan dan Heavy Crossbow menjadi sumber masalah bagi Bigetron Beta. Oke Pin mencoba untuk mengejar kayaknya cukup berani dan berbahaya. hati-hati. Sehingga kali ini entropi yang telah dibuka 1 tukar 2. Heavy Crossbow-nya ready lagi. Toy. Wah, mau Dikejar? kejar dan akhirnya Pin. Wind of Nature menjadi penyelamat tapi Hardcard Spear of Alpha menjadi jawaban untuk menjadi secondary damage berikutnya. Heavy Crossbow, Hardguard, dan Spear of Alpha. Yang membuat ini dia satu sosok yang mengganggu dari tadi Pin yang punya damage besar. Sehingga kali ini RRQ mereka bakal langsung bisa mendapatkan Lord. Tidak ada kontes harusnya. Lord untuk RRQ. Satu langkah di depan. Satu game lagi mereka bisa mendapatkan trofi MDL Season 10 juga. Namun defensif dari Bigetron ini terbilang sangat-sangat kuat. Iya. Mereka punya Vexana, spam skill. Clear ke arah wave minion itu sangat-sangat mudah. Ditambah dengan Nathan, ya kita tahu entropy, kita tahu theory of everything. Yang bisa mengemeltun Lord yang bahkan bukan Lord kedua, ketiga, keempat. Masih bisa cepet juga diamankan. Full item juga dari Pin. Termasuk Wind of Nature tadi yang udah jadi. Setidaknya ketika ditabrak oleh Toy dia bisa ngebeli waktu beberapa detik. Ya, kalau tadi kan tabrakannya 3 orang ya. Jadi agak emang suka selamat. Dan outer middle turret masih bisa dipertahankan. Dan Bigetron Beta mereka akan bergerak menuju ke arah atas dan juga bawah harusnya. Dan RRQ sana mereka akan mengawal Lord ini harusnya. Oke, Lord bagian top lane juga ya. Clear gak sih ini mah cepet? Sama Pin, bentaran doang. Iya, masih Lord Enhance juga soalnya. Mungkin kalau Lord Evolve bakal beda cerita.
Tapi ya itu dia. Targeting berikut dari arah Sena menuju ke arah mid lane sih sepertinya. Iya, tapi susah banget. Karena Bigetron Beta mereka juga masih siap dengan kelima pemainnya dan sehingga dari Lord masih bisa ditahan. Oh, Detonas welcome. Mencoba mendapatkan ke arah Don ya. Tapi Don masih too strong. Maka Revitalize dan Immortal masih membalut dalam tubuhnya. Oke. Oh, oke memang ada purple buff ternyata yang keambil sama pin ya. Gak apa-apa, itu yang dapetin pinnya juga. Tapi kayak sadar gak sadar. Ini juga Toy kan punya armor break ya. Yang ngebuat tadi bahkan Marzi di depan pun. Wah. Itu udah langsung. Lihat tuh Heavy Crossbow dan juga armor break yang benar-benar baru aja dibilang sama Allah langsung terjadi. Membuat Woshipolnya udah sekarat. Iya, dipaksa untuk mundur lagi. Apalagi itu Woshipol ya, yang pastinya dari segi defensive physicalnya nggak terlalu tinggi. Tapi bergerak ke arah tengah nih, masih coba untuk dipaksa oleh RRQ. Namun itu pun yang udah mulai disadari oleh Bigetron Beta. Mereka nggak mau ngasih outer turret secara cuma-cuma, sehingga terjadi penjagaan yang cukup ketat di sana. Physical dan magical dari Bigetron ini kuat banget. Ya. Dua-duanya 11.000 dari goldnya. Udah terbilang hampir full item lah. Satu item terakhir mungkin. Tinggal gonta-ganti item aja. Sementara dari RRQ, mereka mengandalkan sekali Toy. Dia nggak punya magical damage yang bisa langsung poke ke belakang. Don, memang source damage-nya adalah magical. Tapi dia nggak bisa nih. Sebagai burst damage juga dia akan jadi badan. Dan hati-hati. Walaupun ada Purify, ke bait itu bakal bahaya banget. Iya mahal ya, ini keberadaannya cukup mengerikan ya. Sendirian loh dia. Walaupun mungkin percaya dengan backupan yang bisa dilakukan sama Rex Lona juga nantinya. Ya, yang Cuman penting ya, mah percaya lah. tapi masalahnya kan bentar lagi ada Lord nih. Lord yang bentar lagi juga bakal ke evolve di 1 menit setengahnya. Dan belum terlihat bagaimana adanya inisiasi berlebih lagi karena masing-masing masih mencoba untuk memperkaya dirinya juga. Dan 1 buah blade armor sekarang udah terbalut di tubuh dari seorang Lynch. Mungkin kalau pengen lebih kuat lagi, Twilight Armor. Nah ini GDS-nya jadi nih. Penting diganti sepatu berarti. Harusnya. Ya, tapi ya kalau ganti sepatu, biasanya kan sprint ya. Karena tanpa sprint, Heavy Crossbow ini harus di momen yang tepat loh. Kalau dia buka di saat masih jauh, masih kejar-kejaran, kayaknya bakal bahaya tuh untuk dari Toy-nya sendiri. Tapi ya kabar baik untuk RRQ ya, dia punya 1 defender dengan Rex Lona nih yang tetap bisa ngedefense. Kalau Farlan dipegang ada Marzi. Wah, ada Spin of Alpha. Marzi bener-bener ketampar dengan sangat keras. Wah itu sakit banget ya damage-nya dan sebenarnya memang udah mulai ketutup dari segi movement-nya juga karena Great Dragon Spear dengan Heavy Crossbow yang di pop up Toy. Masih ada 1 movement speed tambahan dan memang tidak ada yang tumbang. Tapi Marzi ini udah nggak bisa lagi sih kayak tadi. Karena mau nggak mau tadi flickernya juga jadi ke-trigger kan. Ya, ada adegan defensif walaupun memang masih ada Immortal ya dalam tubuhnya. Tapi untuk Lord, bakal free kah? Enggak ternyata. Di reset begitu saja. Wah ini tinggal nunggu Lynch-nya cari momen gak sih? Detonas welcome. Bakal ditelan sosok dari adanya Danielsa. Tapi damage di belakang. Lihat bagaimana entropy dari Pin. Membuat teman-teman dari RRQ Sena sedikit dalam keadaan panik. Tapi ternyata Walters. Danielsa dapat 2 player. Tapi lihat bagaimana Toy. Begitu free di arah belakang. Oke, Don memang pecah Immortal. Chen masih cari darah dulu. Marzi yang gak ada. Apakah ini membuat dari RRQ bakal langsung komit ke arah Lordnya? Karena HP-nya udah gak banyak dan mereka dipaksa untuk mundur dan setup ulang lagi. Wah, lihat gerakan Woshipol dia langsung bergerak ke arah bawah. Dia ngelihat oke, kalah jumlah saatnya kita pegang lane-nya juga. Setidaknya bikin jumlah dari RRQ juga sama-sama 4 di Lord-nya. Tapi jangan lupa, ada Angela nih. Bisa hadir kapanpun. 10 detik lagi untuk Marzi hadir ke Lane of Down, tapi itu masih perlu waktu sampai ke arah Lord. Ya dan ini juga damage dari Lordnya udah mulai kerasa ya. Chen bakal coba untuk bertahan, tapi Lynch akan cari momen one charge. One charge-nya connect, tapi lihat di arah belakangnya Pin. Dengan ada Wind of Nature, tapi dia masih bisa menang, tapi tidak dengan Lynch-nya. Bahkan Pin diselesaikan Pin-nya. Pin-nya tertumpuk sudah dan Lord bakal didapatkan RRQ Sena. Dan kebetulan ini adalah Lord yang sudah ter-evolve. 2 pemain yang hilang, yang harusnya memang akan hadir kembali nantinya untuk bisa melakukan defense. Tapi RRQ Sena, mereka punya Toy. Bayangin, dengan 1 buah hard guard, ini makin lincah lagi Iritel. Kuncinya di Pin. Selama Pin-nya tumbang, game ini bisa diambil oleh RRQ. Tapi kalau Pin masih ada defensifnya bakal bahaya. Spear of Alpha tapi Walters. Di counter. Dimakan dengan Detonas welcome. Tapi lihat bagaimana Toy. Heavy Crossbow yang membuat dia akhirnya memilih untuk mundur. Dan Danielsanya selamat loh.
Dia trigger juga dari satu buah Detona's Welcome. Dan sekarang Lord masih ready. Lordnya juga masih penuh kali ini bergerak ke arah top lane. Walaupun Bigetron Beta sudah siap defense dengan kelima pemainnya. Yap, pinnya sudah hadir. Pin siap defense, entropy udah dibuka. Memukul mundur teman-teman dari RRQ Sena. Yap, dan itu dia defensif yang kuat. Damage yang besar juga. Kalau misalkan memang benar-benar mau ngandelin ke arah Lordnya, ini pin harus dihilangin. Dan tadi sebenarnya udah berhasil. Yap. Tapi interval waktunya nih untuk waktu spawn dan juga waktu Lordnya sampai ke arah base turret, ini cukup untuk pinnya hadir untuk defense. Karena waktunya juga masih belum terlalu yang lama-lama banget kan. Kalau tadi kan 24 menit, waktu spawn udah 70 detik. Wah, itu udah bisa makan KFC tuh. Waduh, iya juga ya. 2 Immortal yang masih ada dari RRQ Sena. Tapi ngeliat dari Immortalnya Bigetron ada di Marzi doang, itu pun masih cooldown. Belum ada sayapnya nih, belum kelihatan. Damage dari Worshippol full tanpa basa-basi. Ini yang harus dipikirkan juga nih, bukan cuma magical damage dari pinnya doang. Tapi ada Marzi yang bisa makan bagian belakang kayak ancaman Karatoy. Yep. Jujur bukan di pin, jujurnya ada di Worshippol. Ya, dan ini Rexona tadi pakai Blood Wings. karena memang akan sinergi ya. Karena mereka minim juga dari magic damage plus akan semakin tinggi healing efeknya nanti. Regennya juga ya dari based on magic power. Makanya Rexona build-nya ke arah Holy Crystal dan juga Blood Wings tadi terakhir. Ada absorbnya juga nanti bisa untuk melindungi Karatoy. Bakal enak lagi nantinya untuk nyerang ke arah belakang. Oke, masih adem ayem lagi di Lane of Dawn. Masih terlihat cukup sunyi, tenang, tidak ada inisiasi berlebih karena harusnya team fight besar nanti akan terjadi di area Lord. Karena chance untuk Bigetron Beta bisa kontes itu cukup besar. Mereka nggak ke distract dengan adanya lane jauh karena kebetulan base turretnya pun masih kokoh berdiri. Jujurnya mereka harus kontes sih. Yang ngomongin Farlane, ya tadi gue udah bahas juga Worshippol harusnya. Yang bakal lebih bisa memegang lah. Tapi ya langsung swiping area juga dia cari dulu posisinya. Dan ini informasi yang mahal nih. Kalau ada satu pick off aja yang terjadi dari teman-teman Bigetron Beta. Ya Wah, bener aja. Dia telah soal karena Marzi masalah. Tapi tiba-tiba ada satu improvisasi yang dilakukan. Dan dia bagaimana sosok dari Marzi. Langsung dilenyapkan Tata dan Pinnya. Worshippol? Pin selamat tapi di arah top lane. Ada Worshippol masih ada. berusaha. Masih ada Rexona dan hilangnya Pin. Menjadi pukulan keras bagi Bigetron Beta. Oke, ada upaya dari Worshippol yang setidaknya dapetin satu base turret di arah top lane. Dan Worshippol masih siap. Worshippol sang jungler akan bisa harusnya kalau misalkan mau kontes. Tapi masalahnya hanya tersisa 3 pemain saja sekarang dari Bigetron Beta. Yang membuat dari RRQ Sena mereka langsung eksekusi. Komit gak tuh? Waduh. Nggak bisa sih. Bawahnya oke, masih aman. Masih Rexona tapi untuk Lord Evolve berikutnya akan disediakan untuk RRQ Sena. Oke, Lordnya memang bisa didapetin. Tapi di saat nantinya Lord masuk ke area defensif dari Bigetron Beta, pinnya juga udah siap lagi. Pinnya akan siap untuk bisa melumat habis Lord tersebut. Sama ya. RRQ Sena tinggal cari gimana caranya ngunci keberadaan dari pinnya. Kondisinya akan sama sih kurang lebihnya. Pin akan menjadi high ground defender terkuat dari teman-teman Bigetron juga. Tapi ancamannya menurut gue sekarang lebih banyak. Karena hard guard yang siapapun nantilah yang kena hard guardnya. Damage dari Rexonanya ini loh yang bisa menembus Wind of Nature dari pinnya. Dan jangan lupakan true damage alpha. Gua rasa ya kalau memang RRQ cukup percaya diri, tuker Chen dan juga pin. Kayaknya itu bisa. Jadi solusi udah ketangkep. Wah, Worshippol jarak belakang, Rexonanya bakal coba untuk di defense tapi ternyata harga masih sempat hilang sudah Worshippol. Niat jahatnya digagalkan. Bahkan Toy kali ini walaupun tidak ada hard guard yang masih coba untuk fokus menghancurkan base turret dari top lane. Oke, bakal ditabrak lagi. Wah, Apa? wah Pinnya udah benar-benar sekarat. Marzi dalam masalah. Ini bisa menjadi end game. Toynya mendapatkan point kill. Base turret dibuka, entropy untuk defensif. Bahkan sekarang itu dan gagal RRQ Sena. Tapi base turretnya yang akhirnya membuat RRQ Sena menjadi